Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksol Paroji, jurusan Teknik Informatika, Winsus Karyau. Di sini saya akan membahas pada mata kuliah metode numerik, yakni eliminasi Gauss-Jordan dan pivoting. Yang pertama yakni pivoting. Di sini ada contoh soal: selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Di sini kita memiliki 3 persamaan, yakni X1 tambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2, kemudian 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 9, kemudian 2X1 tambah 8X2 tambah 4X3 sama dengan 6. Kemudian kita turunkan nilai dari 3 persamaan yang pertama 1, kemudian 2, 1, kemudian 2. Di sini 3, 6, di sini 0 karena di sini X3-nya tidak ada, 9. Kemudian di sini 2, satunya kemudian 8, kemudian 4, kemudian 6. Ini adalah mengeluarkan nilai-nilai dari 3 persamaan ini, diturunkan. Dan di sini kita menggunakan rumus, yakni kita mencari pada R2 dan R3 ini memiliki nilai 0. Karena R1-nya sudah 1, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Ini R2 dikurang 3 bagi 1 dikali R1. Dan di sini R3 dikurang 2 bagi 1 R1. Di sini menjadi R2 dikurang 3 R1, kemudian R3 dikurang 2 dikali R1. Di sini kita masukkan biasa karena tidak ada perubahan. Tarik. Kemudian di sini sama dengan nilai R2 dikurang 3 dikali R1. Jadi 0. Tarik. Dan di sini sama dengan R3 dikurang 2 dikali R1. Nah, ini hasilnya. Karena kita memfokuskan yakni R2 ini 0, R3 ini 0, maka di sini juga 0. Karena di sini seharusnya bernilai, ini jangan sampai nilainya 0. Jadi di sini kita tinggal pindahkan, yang mana persamaan kedua ke persamaan 3, kemudian persamaan 3 ke persamaan 2. Ini ini sama dengan biasa. Kemudian baris yang ketiga kita naikkan. Di sini sama dengan baris kedua. Nah, kayak ini dia hasilnya. Jadi gimana untuk mencari X1-nya berapa, X2 berapa, X3-nya berapa? Di sini kita lihat teknik penyulian mundur. Tadi kan persamaan yang pertama ini X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua ini 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Kemudian persamaan yang ketiga ini min 3X3 sama dengan 3. Yang pertama yakni kita mencari X3-nya dulu. Yakni X3 pada persamaan yang ketiga, yakni X3 sama dengan min 3 ini, min 3 X3 sama dengan 3, kemudian X3 sama dengan 3 bagi min 3 sama dengan min 1, jadi X3-nya ini min 1. Kemudian untuk mencari nilai X2 ini terletak pada persamaan yang kedua. Ini 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Kemudian 4X2 ditambah 2 dikali X3 yang ini bernilai min 1, dikali min 1 sama dengan 2. 4X2 ini
min 2 dipindahkan ke sini jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, kemudian X2 sama dengan 1. 4 bagi 4 sama dengan 1. Ini nilai X2. Kemudian mencari nilai X1 ini pada persamaan 1. X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2. Kemudian X1 ditambah 2 dikali nilai X2 yang ini 1 ditambah nilai X3 sama dengan min 1 sama dengan 2. Kemudian X1 ditambah dari 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian dipindahkan jadi 2 kurang 1 jadi X1 sama dengan 1. Jadi solusi akhirnya yakni nilai X1 sama dengan 1, nilai X2 sama dengan 1, nilai X3 sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut pada Gauss-Jordan. Nah, pada eliminasi Gauss-Jordan ini di sini dia bernilai koma. Jadi di sini agak panjang dia caranya. Yakni pada persamaan satu ini 3x1 dikurang 0,1x2 dikurang 0,2x3 sama dengan 7,85. Kemudian persamaan yang kedua yakni 0,1x1 ditambah 7x2 dikurang 0,3x3 sama dengan min 19,3. Kemudian 0,3 dikurang 0,2 x2 ditambah 10 x3 sama dengan 71,4. Di sini kita turunkan nilainya ini 3 berarti sama 1 dulu min 0,1 kemudian min 0,2 kemudian 7,85. Sama yang kedua ini 0,1 7 baru min 0,3 dan min 19,3. Kemudian di sini 0,3 pada persamaan yang ketiga min 0,2 kemudian 10 kemudian 71,4. Baik, di sini kita tadi agak berbeda yakni pada R1 ini kan agar lebih mudah untuk mendapatkan 0 pada R2 dan R1, jadi di sini kita harus menyelesaikan 1 yakni R1 bagi 3. Ini sama dengan ini R1 bagi 3. Nilai 1 dengan kemudian yang bersama 3 tidak ada perubahan, jadi kita masukkan aja seperti biasa. Kemudian untuk mencari 0, nilai 0 pada 0,1 ini dan 0,3 atau bersama 1 ini R2 dikurang 0,1. Jadi kan 0,1 bagi 1 sama saja. Ini langsung aja kita sini R3 dikurang ya jelas aja lah bagi 1. Sini 0,3 bagi 1 kali R1. Di sini kita masukkan nilai pada persamaan yang pertama, biasa saja kan tidak ada perubahan. Ini sama dengan R2 dikurang 0,1 ini kita buat F4 karena dia ditakutkan nanti pecah dia karena dia berkoma. Kayak ini 0,03, 0,06 biar tersusun kali R1 sama saja dengan R3 dikurang ini 3 di4 kan baru dikali pertama nilai 0. Kemudian untuk di sini kita mencari dulu nilai ini, nilai pada persamaan yang kedua ini itu bernilai 1. Jadi kita buat aja R2 dibagi 7,85.
koma bagi 7, koma 0 ya. Di sini kita masukkan seperti biasa. Karena tidak ada perubahan pada persamaan 1, persamaan kedua sama dengan R2 dibagi D4 kan. Tidak ada perubahan. Ya. Nah, kemudian di sini kita ubah yang ini dulu supaya dia menjadi 0. Yakni R1 dikurang 0 min 0,3 0,3333 kali R2. Di sini juga yakni R3 atau baris yang ketiga dikurang 0,19 kali R2. Maka di sini kita buat sama dengan kita cari 0 dulu baru agar bisa melanjutkan ke baris yang ketiga. Jadi 1 dikurang 0,03 ini di F4 kan dikali R2. Tarik. Kemudian di sini kita buat sama saja atau apa? Maksudnya tidak ada perubahan pada R2 ini. Di sini kita buat baris ketiga dikurang ini 0,19 min 0,19 di F4 kan dikali R2. Maka dari itu, kemudian selanjutnya yakni pada persamaan yang ketiga ini yang baris yang ketiga ini kita buat nilainya 1 agar bisa mencari nilai akhir nanti dari X1, X2 dan X3. Jadi R3 dibagi 10,01 204188. Di sini persen sama tidak ada perubahan, jadi kita masukkan aja angkanya. Dan pada baris kedua juga tidak ada perubahan. Nah, ini sama dengan baris ketiga dibagi D4 kan dari. Nah, karena pada baris ketiga kolom ke-1 ini, kolom ketiga sudah bernilai 1, maka kita cari proses terakhir ya ini untuk menentukan berapa nilai X1, X2 dan X3. Yakni R1 dikurang min 0,0680628 R3. Ini R2 dikurang min 0,0418848 dikali R3. Di sini pada persamaan 1 ini sama dengan F1 dikurang nilai baris yang ketiga dan di F4 kan
dikali 3. Maaf. Kemudian sama dengan juga dengan R2 atau nilai yang kedua ini dikurang pada baris ketiga persamaan kedua dibagi, oh maaf, bukan dibagi, sini dikali. Pada persamaan yang ketiga tidak ada perubahan, kita masukkan saja nilai. Nah, di sini nilai ininya di F4 kan, biar menghasilkan nah, itulah perlunya untuk mendolarkan nilai koma ini, jadi dia biar muncul nilainya, biar bisa terbaca sama Excel. Nah, ini hasil akhirnya, yakni X1, X2, X3. X1 3, X2 ini 2,5, kemudian X3 9,7. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.